Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 91. Kata-kata Ye Tianzong membuat semua orang tertawa terbahak-bahak, tetapi karena dia takut pada Su Huizong, dia tidak berani berbicara. Tapi Su Huizong sangat marah sehingga 7 lubangnya dipenuhi asap. Orang bodoh ini, pot mana yang tidak terbuka dan pot mana yang harus diangkat. Segera lambaikan tangan dan berbaring. Bentak. Backhand itu diraih oleh Ye Tianzong, dan dia memelintirnya dengan keras. Rasa sakit itu langsung membuatnya menyeringai. Sakit, sakit, idiot. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan, lepaskan dengan cepat. Celepuk. Ye Tianzong melepaskannya. Itu hanya mendorong dan mendorong, langsung mendorong Su Huizong ke tanah, dengan panik. Segera setelah itu, Ye Tianzong melangkah maju, berdiri di depannya, dan bertanya, menurutku, yang harus keluar adalah kamu, bukan kami. Bodoh, apakah kamu tahu konsekuensi membuatku kesal? Beritahu saya. Ye Tianzong tenang dan berangin. Untuk mempermalukannya terlebih dahulu, dan kemudian melakukannya, di mata semua orang, dia jatuh sakit. Dan tidak masalah jika dia sakit, kuncinya akan menyakiti keluarga Ren. Lagi pula, semua orang tahu betapa kuatnya Su Huizong. Kaya dan berkuasa, kaya harta, dan didukung oleh Wan Ziming, bisa dikatakan hitam putih bisa mengambil keduanya. Saya adalah anggota Presiden Wan. Dia adalah orang yang bisa membuat seluruh kota bergetar ketika dia menginjakkan kakinya di Linceng. Selain itu, saya juga orang paling populer di sekitarnya. Katakan padaku, bisakah kamu menyinggung perasaanku? Di seluruh kota Linceng, industri konstruksi memancar ke bidang lain, dan asosiasi konstruksi harus mengikuti petunjuk. Dapat dikatakan bahwa itu mengendalikan jalur kehidupan ekonomi seluruh kota. Menurut Anda apa yang akan terjadi? Ketua Wan memiliki kekuatan yang sangat besar, dan saya, Su Huizong, memiliki miliaran dolar. Saya memiliki 3 agama dan 9 aliran, dan semuanya berteman dengan saya. Katakan, tindakan Anda malam ini akan membuat Anda, termasuk keluarga Anda, mati sejauh mana? Su Huizong berbicara dengan fasih. Selain itu, setiap item terkait erat dengan Wan Ziming. Dari sudut pandang Ye Tianzong, Wan Ziming bukan lagi seseorang yang membantunya malam ini. Dia melakukan banyak kejahatan dan merupakan bencana. Setelah merapikan Su Huizong, sepertinya dia harus mengalahkannya. Jadi, semua tentangmu diberikan oleh Wan Ziming. Tentu. Lalu jika Wan Ziming mengambilnya kembali, bukankah kamu akan hancur? Hehe, bagaimana mungkin? Semuanya mungkin. Ye Tian menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan mata tajam, menurut pendapat saya, selain Wan Ziming mendukung Anda memanjat bahu orang lain, menginjak orang luar, dan menyebut Anda konspirasi. Tetapi menginjak anggota keluarga untuk mencapai puncak itu seperti anjing berhati serigala, tidak sebaik binatang buas. Memekakkan telinga. Setiap orang yang mendengarnya bingung dan tidak tahu apa yang ingin dilakukan orang bodoh ini. Menghitung kejahatan pihak lain. Masih menginjak Wan Ziming. Pada akhirnya, anggota keluarga seperti apa yang tidak mengerti. Ekspresi Su Huizong suram. Dia tahu apa yang dimaksud pihak lain. Tapi bukankah dia bodoh? Bagaimana itu terlihat sangat normal. Terlebih lagi, kalimat terakhir jelas merupakan pengingat untuk dirinya sendiri. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tenang, aku sudah banyak bicara, apakah kamu tidak takut? Aku takut, tentu saja aku takut. Saya khawatir Anda tidak tahu seberapa dalam dosa Anda, dan saya khawatir Anda masih menjadi katak di dalam sumur, menjaga tanah Anda sendiri seluas 3 hektar, benar-benar berpikir bahwa Tuhan adalah yang pertama dan Anda adalah yang kedua. Sekarang, saya akan memberi Anda satu kesempatan terakhir untuk mengakui kejahatan Anda di depan umum. Akuisisi ilegal perusahaan lain, kekejaman terhadap anggota keluarga, mungkin, semua ini, semuanya jujur. Kalau tidak, kamu akan menanggung akibatnya. Mendengar kata-kata Ye Tianzong, semua orang tercengang. Omong kosong apa yang dibicarakan orang bodoh ini? Tidak mengerti sama sekali. Sekarang, dia sombong dan arogan di sini, dan dia benar-benar tidak takut mati. Adapun Zhang Chunqin dan istrinya, mereka sudah sangat cemas. Meskipun mereka dibebaskan dari kecurigaan pencurian mobil, mereka menyinggung Su Huizong. Mereka tidak tahu bagaimana menghadapinya, tetapi dia masih ingin memprovokasi dia. Bukankah ini mencari kematian? Tianzong, cepat kembali.
Ren Yurou menggigit bibirnya dengan erat, karena takut Su Huizong akan bertindak sembrono. Lagi pula, ini adalah wilayahnya, dan ada banyak orang, baru saja Ye Tianzong dipermalukan dulu, lalu ditekan, dan sekarang dia mengatakan beberapa kata yang tidak bisa dijelaskan untuk membuat kesal pihak lain. Jika dia benar-benar terburu-buru, dia tidak bisa, jangan bayangkan hal buruk apa yang akan dilakukan pihak lain. Ayo. Idiot ini benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Tanaka Shin mencibir, dan Ren Yingying mengikuti dan berkata, setiap kali dia yang mengacau, itu selalu merusak perbuatan baik kita. Kali ini, meminta Su Huizong untuk merawatnya dapat dianggap sebagai memberantas masalah serius di hatinya. Ketika saatnya tiba, Ren Yurou ini akan diserahkan kepada Tuan Muda Sun. Huff, idiot ini telah menyinggung adik laki-lakiku. Berbalik dan selesaikan dendam lama dan baru dengannya. Sun Yongye berkata dengan kejam. Dan pada saat ini, menghadapi ejekan orang banyak, yang lain bingung. Ye Tianzong mengabaikannya, tetapi menatap Su Huizong dengan mata membara, dan mengeluarkan ultimatum. Apakah Anda mendengar apa yang Anda katakan? Haruskah saya memilih untuk bertobat di depan umum, atau menolak sampai akhir? Seperti yang saya katakan, konsekuensinya adalah risiko Anda sendiri, Anda harus berpikir jernih. Hahaha. Kata-kata belum selesai. Su Huizong tertawa keras, berkeliaran di tanah, dan berkata tanpa rasa takut, apakah menurutmu jika kamu mendorongku beberapa kali dengan sedikit kekuatan bodoh, kamu bisa menjadi sombong dan mendominasi? Orang-orang Presiden Wan akan segera datang. Adapun Presiden Wan, dia pasti akan melindungiku. Dengan energinya, akan mudah berurusan denganmu. Namun, bersama keluargamu, aku akan membiarkan mereka mati satu persatu. Namun, kematian tidak akan semudah itu. Terkadang, hidup lebih buruk dari kematian, yang merupakan siksaan terbesar. Su Huizong sangat terkejut, orang bodoh ini sepertinya tahu tentang keluarganya. Meski saya tidak tahu sumber beritanya, sama sekali tidak mungkin dia mengakuinya di depan umum. Dan orang bodoh ini terus membuat masalah untuknya lagi dan lagi, jika dia tidak membunuhnya, akan sulit untuk melampiaskan kebenciannya. Wan akan tumbuh dewasa. Pada saat yang sama, tepat ketika suasana tegang dan tidak dapat didamaikan, dengan teriakan keras, Wan Ximing tiba. Mendengar, Su Huizong tampaknya telah menangkap sedotan penyelamat, dan berlari ke sana seperti anjing. Penonton lainnya meratapi keberanian orang bodoh ini, yang berani menantang Su Huizong, sekarang tuannya ada di sini, tunggu saja kematian. Tanaka Shin bertiga, yang tidak ada hubungannya dengan diri mereka sendiri, mengangkat kepala tinggi-tinggi, menunggu untuk melihat pertunjukan yang bagus ini. Adapun keluarga Ren Yurou, mereka sedang memikirkan cara untuk meminimalkan bahaya. Lagi pula, Wan Ximing adalah raksasa di industri ini, dan dia bisa dianggap sebagai bos besar di kota Lincheng. Mereka yang memprovokasi dia mungkin tidak bisa lolos tanpa cedera malam ini. Presiden Wan, akhirnya kamu ada di sini. Cepat, bantu aku membalas dendam. Idiot ini, keluarga ini, dan seluruh keluarga Ren tidak menganggapku serius. Tidak menghormatiku berarti tidak menghormatimu. Tolong tegakkan keadilan untukku. Su Huizong bangkit dan menyeret Wan Ximing, merasa bersemangat. Semua orang tersentak, memandangi Taipan Lincheng berusia 60 tahun yang berambut abu-abu di depannya, tetapi dengan semangat yang baik. Dari bawah ke bawah, mengandalkan sepasang tangan besi untuk menciptakan dunia, dan kemudian mengandalkan kesetiaan sungai dan danau, saya bertemu sekelompok saudara, hari ini adalah penempaan darah dan air mata. Dia terkenal sebagai pelindung betis. Jika ada yang memprovokasi dia, hanya ada satu ujung, kematian. Anda bisa mati terang-terangan. Itu juga bisa diam-diam menguap dari dunia. Mendengar, matanya tegas, dan dia melirik semua orang. Semua menundukkan kepala dan tetap diam. Ren Dongguo gemetar, sementara Zhang Chunqin sangat cemas hingga dia akan menangis. Akhirnya, Ren Yurou yang melangkah maju. Meskipun Ye Tian sakit, dia hanyalah orang bodoh. Meskipun, untuk perilakunya, saya merasa sulit untuk memahaminya. Akan tetapi, sebagai istri atas nama, ia memiliki tanggung jawab perwalian, jika ia melakukan kesalahan, ia harus menanggungnya sendiri. Meskipun saya tahu ada harimau di gunung, saya harus pergi ke Gunung Harimau. Presiden Wan berjalan. Ren Yurou sangat hormat, menundukkan kepalanya dan berkata, suamiku, yang menyinggungmu, aku minta maaf padamu atas namanya. Tidak peduli apa yang kamu rencanakan dengan kami, aku menerimanya. Namun, saya hanya punya satu permintaan.
Orang tua saya tidak terlibat dalam keseluruhan proses. Mereka tidak bersalah. Perilaku kami tidak mewakili keluarga Ren, tolong biarkan keluarga Ren pergi. Adapun Tianzong, dia hanya orang bodoh dan tidak memiliki kemampuan untuk menahan perilakunya, jadi jika kamu ingin menghukumnya, tolong hukum aku. Bergerak. Ye Tianzong memandang Ren Yurou, gadis kecil yang baik hati ini, seperti biasa, lebih suka menanggung semua kesalahan daripada menderita sedikit pun kerugian bagi orang-orang di sekitarnya. Tetapi, dia terlalu banyak berpikir. Malam ini, yang akan dihukum bukanlah mereka, tapi Su Huizong. Sekarang, melihat Ren Yurou meminta maaf, semua orang mengejek di dalam hati mereka. Apakah menurut Anda ini sudah berakhir setelah Anda meminta maaf? Siapakah Su Huizong? Betapa kejamnya Wan Ziming. Apalagi malam ini adalah resepsi ulang tahunnya. Kacaukan getarannya, hancurkan getarannya, keluar tanpa cedera, tidak mungkin. Bahkan untuk duduk. Implikasinya, semua menunggu untuk melihat lelucon keluarga mereka. Bahkan, Sun Yongye berencana menunggu kesempatan yang tepat untuk menjadi perantara bagi Ren Yurou, dan sebaiknya dia dipindahkan dan naik ke tempat tidurnya dengan sukarela. Jika tidak, saya sendiri akan mengambil tindakan tegas. Bentak. Tiba-tiba, Wan Ziming bergerak. Tamparan di wajah menghantam wajah Su Huizong dengan keras. Apakah kamu sudah makan hati beruang dan isi perut macan tutul? Nona Ren adalah tamu kehormatanku malam ini, dan suaminya tentu saja adalah tamuku. Beraninya kamu memprovokasi mereka. Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu sekarang juga. Bab 92. Penonton terkejut. Perilaku Wan Ziming membuat semua orang curiga. Meski optimis dengan Halong Bay, tapi ini baru proyek. Apalagi minyak dan air tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bisnisnya. Sekarang, adik laki-lakinya yang dibuli, dan masih di pesta ulang tahunnya. Bisa dibayangkan betapa marahnya dia dengan pantatnya, apalagi memukuli bangsanya sendiri, bahkan mencabik-cabik seluruh keluarga, saya khawatir itu tidak cukup untuk melampiaskan amarahnya. Tapi sekarang, dia benar-benar menamparkan punggung Su Huizong. Terlebih lagi, kata-kata itu penuh dengan rasa hormat untuk keluarga Ren Yurou. Presiden Wan, kamu. Su Huizong menutupi wajahnya yang sakit dan berkata dengan tidak percaya, saya adalah korbannya. Diam. Wan Ziming tampak tegas. Selama bertahun-tahun, dia telah melakukan banyak hal jahat. Dan Su Huizong ini adalah operator di meja depan. Tapi dia hanya pion, gunakan saat dibutuhkan. Jika tidak berharga, tendang saja. Ye Tianzong, yang disebut bodoh di depannya, sebenarnya adalah kakak tertua dari dermawan. Sang dermawan tidak hanya menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi semua yang dimilikinya hari ini adalah hadiah darinya. Dapat dikatakan bahwa Lin Changhui adalah orang tuanya yang terlahir kembali, hebat sekali. Selama dia memberi perintah, saya pasti akan keluar dan mengerahkan semua. Istrimu selingkuh dan dipublikasikan. Jika aku jadi kamu, aku pasti sudah kabur dan masih di sini untuk mempermalukan diriku sendiri. Nona Ren adalah tamu terhormat saya, dan keluarga mereka semua adalah tamu terhormat saya. Siapapun yang menentang mereka akan mendapat masalah dengan saya. Jika kamu berani mengatakan sepatah kata lagi, aku akan membunuh seluruh keluargamu. Mendominasi. Wan Ziming, yang lahir dalam keluarga yang sembrono, berusia hampir 60 tahun, tetapi perkataan dan perbuatannya penuh dengan dominasi. Itu membuat semua orang terkesiap, dan tidak lagi berani membenci keluarga Ren Yurou. Tapi Zhang Chunqin dan istrinya saling memandang dengan tak percaya. Alih-alih badai imajiner, matahari bersinar cerah dan bunga musim semi bermekaran. Dan semua ini, mereka semua terbiasa percaya bahwa itu adalah manfaat yang dibawa oleh Teluk Hailong. Wan, Ketua Wan. Apakah kamu benar-benar tertarik dengan Teluk Hailong? Semuanya seperti mimpi. Ren Yurou masih tidak percaya, memandangnya, dan bertanya dengan lemah. Wajah garang Wan Ziming langsung melunak. Tentu saja dia tidak tertarik. Hanya ingin melayani dermawan. Tapi dititipkan oleh orang lain, sejak soal kesetiaan sudah dimulai, wajar saja berbuat baik sampai akhir. Lebih dari bunga. Saya bahkan ingin berpartisipasi secara pribadi dalam pembangunan proyek. Tentu saja, kamu yang bertanggung jawab atas proyek sekarang. Jelas tidak pantas bagiku untuk ikut campur. Jadi, apa yang dikatakan Sekretaris Wu sebelumnya, mengirimkan pasukan dan mengirim pekerja kepadamu, hanyalah caraku untuk mengungkapkan isi hatiku. Saya dengan sungguh-sungguh berjanji di sini bahwa setelah proyek Teluk Hailong selesai, saya akan membeli 20% toko.
Saya akan membeli semua fasadnya. Ini bisa dianggap berkontribusi pada penjualan panas proyek Halong Bay. Ada keributan. 20% dari toko. Menurut nilai pasar, itu melebihi 500 juta. Proyeknya belum dibuka, dan prospek pasarnya tidak jelas, tetapi dia berani membuang uang secara langsung. Selain mengatakan bahwa dia penuh kesombongan, terlebih lagi dia telah mengurus keluarga Ren Yurou sampai keterlaluan. Siapa yang berani tidak menghormati mereka? Siapa yang berani memiliki kritik sedikit pun? Menentang keluarga Ren Yurou berarti menentang Wan Ziming dan asosiasi konstruksi. Pertimbangan kepentingan di balik ini diyakini sebagai eksistensi yang tidak berani diabaikan oleh orang normal. Terima kasih, Presiden Wan. Tas hadiah besar dari langit membuat Ren Yurou pusing dan bahkan tergagap saat berbicara. Tapi Zhang Chunqin dan Ren Dongguo sangat gembira dan sangat gembira. Namun, Ye Tianzong hanya terlihat acuh tak acuh. Ketika dia bertemu dengan mata Wan Ziming, dengan pandangan sekilas, rubah tua itu mengerti. Dengan kail, dia memberi isyarat pada Su Huizong untuk datang. Sekarang, Su Huizong benar-benar ketakutan. Pendukung terbesarnya adalah Wan Ziming. Namun, bahkan Wan Ziming menundukkan kepalanya dan menundukkan kepalanya kepada keluarga mereka, jadi kebajikan dan kemampuan apa yang dia miliki. Di mana ada kehidupan di situ ada harapan. Meninggalkan kebencian sebelumnya, saat ini, dia hanya ingin melewati krisis dengan aman. Wan, Ketua Wan. Su Huizong gemetar, dia tidak berani menatap Ye Tianzong, dia menahan napas dan berkonsentrasi, berharap Wan Ziming hanya melakukan gerakan dan tidak akan mempermalukan dirinya sendiri. Kamu bisa mendengar apa yang baru saja dikatakan Tuan Ye. Dengar, aku mendengarnya. Kalau begitu katakan padaku, apa yang telah kamu lakukan di belakangmu, beritahu semua orang. Wan Ziming meremehkannya, tetapi itu merupakan pukulan berat bagi Su Huizong. Apakah Anda harus membunuh mereka semua seperti ini? Tapi melihat wajahnya yang serius, dia tidak terlihat seperti sedang bercanda, jadi dia berkedut dan berkata dengan wajah pahit, saya dulu menggunakan trik untuk memaksa beberapa orang untuk menjual perusahaan kepada saya dengan harga rendah, misalnya, jika bernilai 100 juta, menjadi 1 juta, dan jika bernilai 10 juta, menjadi 100.000, bahkan membiarkan orang membayar saya kembali. Di antara mereka, yang paling menarik adalah yang benar adalah grup Hou dari keluarga Hou Fangfang. Juga, perusahaan investasi Qiming saya, sejarah keluarga, bukanlah pot emas pertama yang saya peroleh. Itu karena saya memaksa saudara laki-laki saya untuk berjudi. Setelah mendesain dengan orang lain, dia bunuh diri dengan melompat dari gedung, dan keluarganya juga ditendang oleh saya. Pergi, menempati properti, dan menggunakan uang untuk menghasilkan uang untuk mendapatkan hari ini. Menghitung kejahatannya satu per satu. Wan Ziming sebenarnya mengetahui semua ini. Menurutnya, tidak peduli siapa dia, jika dia bisa melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri, dia bisa menggunakannya. Namun, ketika orang lain mendengar berita mengerikan ini, mereka sangat terkejut. Tanpa diduga, Su Huizong ini ternyata adalah bajingan yang sok suci, tidak apa-apa menipu orang lain, bahkan saudaranya sendiri, dia tidak sebaik binatang buas. Kamu bisa melakukan hal menjijikkan seperti itu, apakah kamu masih manusia? Pantas saja istrimu berselingkuh untukmu. Hidup dengan orang sepertimu, lebih baik cari kucing atau anjing saja di luar. Benar-benar menjijikkan. Jika Tuan Ye tidak mengeluh hari ini, kami tidak akan tahu kamu begitu jahat. Tiba-tiba, kerumunan menjadi marah. Orang-orang yang semula takut meneriakinya satu demi satu, bahkan ada yang memukul dan menendangnya. Tapi Su Huizong tahu di dalam hatinya bahwa dia sudah tamat. Wan Ziming tidak akan melindungi dirinya. Namun, berbicara hanyalah untuk menyelamatkan jalan keluar. Penghinaan hari ini akan dibalas 100 kali lipat di masa depan. Presiden Wan, saya telah mengatakan semua yang harus saya katakan. Kamu, bisakah kamu melepaskanku? Su Huizong memohon belas kasihan. Wan Ziming tidak memenuhi syarat untuk mengambil keputusan, jadi dia memandang Ye Tianzong. Ye Tianzong mendengus dingin, mengabaikannya, berjalan ke arah Wan Ziming, dan berkata dengan suara rendah, dua hal. Pertama, minta dia untuk pergi ke Hutong Kouno 504 di pinggiran kota besok pagi, meminta maaf kepada anggota keluarganya yang telah terpojok olehnya, dan mengembalikan harta yang dicuri kepada mereka sepenuhnya. Kedua, panggil polisi. Tangkap dia dan penjarakan dia atas nama tersangka penipuan, penculikan, pemerasan, del. Dalam hidup ini, jangan pernah berpikir untuk keluar dari penjara. Hadapi dengan hati-hati, dan jika ada kesalahan kecil,
akhirmu tidak akan jauh lebih baik darinya. Mendengar, Wan Ziming berkeringat deras. Dalam hidupnya, tidak banyak hal yang membuatnya takut. Tapi beberapa kata Ye Tianzong, seperti lonceng besar, menghantam hatinya. Tidak ada yang berani membantah, dia terus menganggukkan kepalanya, dan berkata, tolong yakinlah, Tuan Ye, saya akan menanganinya dengan benar dan tidak ada yang salah. Solusi sempurna. Wang Yunxiao dipukuli hingga menjadi anjing mati dan diusir dari hotel. Nyonya Su yang tidak setia diusir dari rumah, dan dia tidak bisa mengangkat kepalanya dalam kehidupan ini. Untuk berjaga-jaga, Wan Ziming mengirim orang untuk menjaga Su Huizong, dan menunggu sampai hari berikutnya untuk bersujud kepada Song Huiya dan saudarinya untuk mengakui kesalahan mereka dan menyerahkan harta yang dicuri. Setelah kekacauan singkat, semuanya berjalan seperti biasa. Wajah ditampar, dan penerimaan dibuka. Memulihkan ketenangan, makan, minum, dan kedamaian. Secara relatif, malam ini adalah panen raya. Zhang Chunqin langsung menjadi pemandangan terindah di antara penonton, dikelilingi oleh orang-orang dan pahlawan. Ren Dongguo terkikik di sampingnya, sangat gembira. Di antara celah. Diundang oleh Wan Ziming, Ren Yurou pergi ke ruang pribadi untuk berdiskusi dengannya kemungkinan lebih lanjut untuk kepentingan Teluk Hailong. Ye Tianzong bosan, makan dan minum, dan akhirnya datang ke kamar mandi. Dia baru saja selesai merasa nyaman ketika tiba-tiba terdengar suara yang familiar dari luar pintu. Sial, aku tidak menyangka jalan ini bisa melewati level, aku sangat marah. Itu Tanaka Shin. Bersamaan dengan itu, suara Ren Yingying terdengar, suamiku, jangan khawatir. Meskipun masalah ini cukup dibenci, siapa tahu Wan Ziming mengalami kejang dan membela mereka seperti ini. Namun, mereka punya rencana bagus malam ini, mereka bahkan tidak berpikir untuk pergi dengan selamat. Tuan Sun, mulailah rencana kita. Aku di sini, semuanya sudah siap, kamu bisa pergi ke kamar 404 dan menunggu sebentar. Aku akan mengatur seseorang untuk mengirimmu langsung ke kamar pribadi setelah melumpuhkan Ren Yurou. Nasi mentah akan dimasak, dan seluruh proses akan direkam dengan video, menunggu keesokan harinya bangun, dia harus patuh jika tidak. Bagus. Sun Yongye dengan bersemangat berkata, kadang-kadang, ketika berhadapan dengan seseorang, tidak perlu bertele-tele, yang terbaik adalah sesederhana dan sekasar ini. Mendengar ini, Ye Tianzong menarik napas dalam-dalam. Dia tahu sebelumnya bahwa pasangan itu pasti punya niat jahat lain. Tapi saya tidak menyangka itu begitu sederhana dan langsung. Mengalahkan orang, mengirim mereka ke kamar pribadi, dan merekam seluruh prosesnya, membuat Ren Yurou ingin menangis keesokan harinya. Cukup sulit. Tentu. Sederhana dan kasar untuk berpikir begitu, maka aku akan memenuhimu. Sedikit rencana diam-diam muncul di benak Ye Tianzong. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.